Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana semangat kalian hari ini? Alhamdulillah. Semangat Bu. Lelah Bu, capek. Oh, lelah ya puasa. Semoga puasa hari ini bisa membawa berkah kepada kita semua ya anak-anak. Amin. Amin. Jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan membaca basmalah supaya ilmu yang kita dapat barokah dan bermanfaat untuk hari ini dan kedepannya. Mengucap basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memulai pembelajaran, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai menghindari akhlak tercela. Ada yang tahu di sini akhlak tercela apa aja sih? Saya belum tahu. Ya, Ada hasad sama itu fitnah, terus sama gosip. Gosip itu termasuk. ya sip. Ada lagi? Apa aja itu akhlak tercela? Iri. Kenapa Mas? Iri. Oh iya. Baik, jadi pembelajaran hari ini itu mengenai akhlak tercela. Nah, kita akan mempelajari beberapa akhlak tercela. Yang pertama, itu ada ghibah. Siapa nih yang di sini suka ghibah? Hilang. Ada fitnah, ada namimah, juga ada hasad atau dengki. Seperti itu ya. Sebelum memulai pembelajaran, saya ingin meminta kalian semua untuk mengamati video yang akan di setel. Ibarat surga sudah ada di depan mata dan pahalamu akan menjadi pijakannya, tapi kamu gagal menggapainya hanya karena pijakanmu itu hangus dibakar oleh nafsu diri dengkimu. Jadi gitu ya, sayang juga ya pahala kalau hilang. Makanya jauhi sifat diri kepada sesama. Tapi kalau diri dalam hal kebaikan bagaimana? Nah, kalau itu bisa jadi boleh dengan tujuan memotivasi diri agar menjadi orang yang lebih baik. Tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Oke, sudah lihat barusan? Sudah. Menurut kalian apa sih yang bisa diambil dari video tersebut? Hikmah apa yang bisa diambil? Coba mbaknya yang ini. Mbak siapa namanya? Nana, Ya, Mbak Nana. hikmahnya nggak boleh iri terhadap sesuatu yang mungkin orang bisa beli, misalkan. Terus tadi iri itu adalah merasa selalu pantas akan mendapatkan nikmat Allah. Ya, sih bagus. Ada yang mau jawab lagi? Masnya yang di belakang? Saya Mbak. Ya. Saya Bu maksudnya. Kalau misalnya iri pahalanya bakal hilang, bakal luntur. Ya. Terus. Udah Bu. Sudah, Sudah. sip. Ya, jadi yang dikatakan anak-anak itu sudah benar semua. Jadi sifat hasad ini merupakan sifat iri dengki yang dimiliki seorang manusia yang tidak senang akan pencapaian orang lain. Nah, sifat iri dengki, sifat hasad ini sangat dibenci oleh Allah. Karena apa? Karena sifat hasad ini merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Ada yang tahu siapa yang pertama kali memiliki sifat hasad? Syaitan. Nah, ya. Iblis ya, yang pertama kali memiliki sifat hasad itu adalah iblis. Ada yang tahu alasannya kenapa iblis yang pertama kali memiliki sifat hasad? Saya Bu. Ya. Iri sama Nabi Adam karena lebih mulia keduanya. Nah, sip. Ya, betul. Jadi iblis itu merupakan orang yang pertama kali memiliki sifat hasad, memiliki sifat iri dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu lebih sempurna daripada iblis. Jadi iblis itu merasa sombong, merasa dia itu paling segalanya, paling di atas segalanya. Bahkan ketika Allah itu
memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis itu memilih enggan untuk melakukannya. Maka dari itu Allah murka kepada iblis sehingga dikeluarkan dari surga. Jadi orang yang memiliki sifat hasad tentunya akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua sebisa mungkin dan harus tidak boleh memiliki sifat ya. Ada ciri-ciri hasad. Ciri-ciri hasad itu yang pertama, orang yang memiliki ciri-ciri hasad itu pastinya di dalam hatinya itu memiliki rasa benci kepada orang lain, merasa tidak senang akan kebahagiaan orang lain, dan dia itu tidak ingin disaingi oleh siapapun. Intinya dia itu ingin menonjol sendiri. Nah, terus yang kedua itu adanya perasaan takabur, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Yang tadi Bu Guru jelaskan. Nah, yang ketiga yaitu selalu ingin menonjol. Yang keempat, hasad itu dapat timbul karena dasar jiwa manusia yang buruk. Jadi orang yang memiliki sifat hasad itu pasti memiliki hati yang kotor. Apa kalian mau punya hati yang kotor? Ya. Jadi harus menghindari sifat hasad ya. Harus menghindari ciri-ciri yang ada di yang sudah disebutkan ini. Ada dampak negatif nih dari sifat hasad dan dalam kehidupan sehari-hari, mau itu bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Yang pertama, untuk bagi diri sendiri itu pastinya menimbulkan perasaan tidak tenang. Kenapa orang yang bersifat hasad itu tidak memiliki perasaan tidak tenang? Kira-kira kenapa? Karena merasa kurang, Bu. Ya, jadi kalau orang yang merasa kurang, itu pasti orang merasa kurang akan nikmat Allah, itu pasti tidak akan tenang. Karena selalu memiliki rasa iri kepada orang lain. Kenapa ya temanku kok punya ini, aku kok enggak ya? Nah, itu pasti ada rasa tidak senang, tidak tenang. Kalau hidup tidak tenang, tidak senang kan pasti? Ya, Bu. Ya. Dan pastinya merusak amal kebaikan dan menjadi orang yang muflis. Jadi selalu merasa kekurangan. Sebanyak apapun yang dikasih oleh Allah, kalau orang memiliki sifat hasad itu akan percuma. Itu akan merasa kurang dan kurang. Dan kalau bagi orang lain itu akan menimbulkan permusuhan. Biasanya orang yang memiliki sifat hasad itu sedikit temannya. Karena kalian pernah melihat teman kalian secara jelas atau secara terang-terangan iri kepada kalian? Pernah, Bu. Gimana rasanya? Tidak enak. Nah, biasanya kan berawal dari rasa tidak enak menjauhi teman seperti itu kan? Ya. Nah, itulah kenapa orang yang memiliki sifat hasad itu selain merugikan dirinya sendiri, itu akan merugikan orang lain. Upaya menghindari perilaku hasad itu ada beberapa macam. Tapi di sini Bu Guru hanya menyebutkan 4. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa syukur yang cukup, dengan rasa syukur yang luar biasa, kita tidak akan merasakan iri, merasakan dengki kepada seseorang. Setuju? Setuju. Dan berusaha menyenangkan orang lain. Nah, kita harus berusaha menyenangkan orang lain, bukan malah tidak seneng ya ngelihat orang lain itu bahagia. Dan bersikap rendah hati, bukan rendah diri. Apa bedanya rendah hati dengan rendah diri? Kalau rendah hati itu tidak sombong ya. Kalau rendah diri tidak punya harga diri. Dan jangan lupa memohon kepada Allah supaya diberi perlindungan, supaya kita tidak memiliki sifat hasad dan sifat-sifat akhlak tercela lainnya. Amin. Amin. Masuk kepada materi apa? Dendam. Bu Guru pengen tanya, selama kalian mulai dari TK sampai SMP, kan kalian sekarang masih SMP. Ya. Nah, ini kalian pernah punya dendam enggak sama teman atau sama siapa? Cuman Bu Guru. Hilman, mana Mas Hilman? Saya Pernah punya dendam? enggak, Bu, dia pusing. Kalian tidak boleh ya punya dendam, karena sifat dendam itu
hanya merugikan. Dendam itu apa sih? Dendam itu kemauan diri seseorang untuk membalas kejahatan dengan kejahatan lainnya. Jadi kalau orang membalas kejahatan dengan kejahatan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada akan membuat masalah baru dan tambah panjang. Tidak akan ada selesainya. Dan sifat dendam itu juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu lebih suka dengan orang yang memiliki sifat lapang dada, sifat ikhlas. Ikhlas bukan berarti bodoh ya. Nah, kan kadang ada orang yang dihina, dibully, dia tidak mau melawan. Dia alasannya ikhlas lapang dada. Salah ya. Kalian boleh melawan tapi dengan cara yang benar. Tapi bukan dendam. Paham? Dan ada ciri-ciri perilaku dendam. Nah, ciri-ciri perilaku dendam itu apa aja? Siapa yang mau baca salah satunya? Angkat tangan. Hilang. Firman dia ada tadi. Ya. Coba. Memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. Apa yang dimaksud? Ya Bu, nggak kenaan Bu. Dan kena apa? Ya gimana ya Bu ya? Yes, nggak kenaan Itulah. tadi. Apa sih? Tidak bisa diomongin. Nah, tidak bisa diomongin. Tengkal Bu. Oh iya, keras kepala ya. Ya, keras kepala itu maksudnya. Susah diajak berbicara dengan baik. Betul, yang tadi ya. Suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Siapa yang pernah ngancam-ngancam temannya? Hilang. Biasanya Hilang. tidak ada ya. Saya harap tidak ada di kelas ini. Hilang. Karena kan anaknya soleh dan soleh. Amin. Dampak negatif dari dendam. Nah, dampak negatif dari dendam itu dapat menimbulkan retaknya hubungan. Kenapa? Karena dendam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu akan terus-menerus menimbulkan kebencian, sehingga akan meretakkan hubungan, entah itu hubungan pertemanan, persaudaraan, dan lain-lain. Menimbulkan pertikaian akibat kejahatan, yang seperti yang dijelaskan tadi, tidak akan ada selesainya. Dan semakin menambah rumitnya masalah. Untuk yang selanjutnya, upaya menghindari perilaku dendam. Apa aja upaya menghindari perilaku dendam yang bisa kalian sebutkan selain yang ada di PowerPoint? Mas yang ini mungkin bisa, Mas siapa? Kalau boleh tahu? Jesse Bu. Iya, Mas Jesse. Selain yang ada di PowerPoint, kira-kira apa nih yang bisa upaya menghindari perilaku dendam? Mengingat Allah Bu. Ya, Masya Allah. Masya Allah banget ya. Ya, jadi kita memang harus terus mengingat Allah. Allah itu harus tertanam dalam keimanan kita, dalam hati kita dan pikiran kita, supaya terhindar dari sifat semua akhlak tercela ya. Dan tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan lainnya. Nah, kalau ada yang jahat ke kalian, jangan dibalas dengan kejahatan. Melawan boleh, tapi bukan melawan dengan kejahatan. Seperti mendoakan semoga bisa menjadi orang yang lebih baik, membalas dia dengan kebaikan. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki hati yang lembut. Suatu kejahatan itu akan luntur dengan sebuah kebaikan. Setuju? Setuju. Gibah. Gibah, Boleh Mas. isi gambaran nih? Iya boleh 5 menit. Enggak 2 menit. Oke. Lanjut kepada gibah. Wah, gibah nih hot banget ya, apalagi di perempuan. Siapa yang suka gibah? Cilman. Rizky. Tidak boleh ya. Dendam Bu. Iya Bu, ini dendaman Bu. Tidak boleh ya Mas. Gibah.
Gibah itu artinya mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan yang membicarakan aib orang. Sekarang miris banget ya. Sekarang kan sudah ada era media sosial. Kalau dulu gibah itu di belakangnya orangnya. Kalau sekarang gibah itu menyebarkan aib terang-terangan di depan orangnya. Miris kan? Iya. Lanjut ya. Jadi kalian tidak boleh gibah ya. Ya. Karena masing-masing orang itu punya aibnya tersendiri. Tapi Maha Baik Allah itu sudah menutupi aib-aib kita. Jadi kalian mau segedek apapun, apa ya bahasanya, mau sekesel apapun sama temannya, itu tidak boleh sampai gibah, tidak boleh sampai membicarakan aibnya. Sebab-sebab timbulnya gibah, ingin menghilangkan perasaan marah. Nah, ini banyak terjadi ya. Kadang orang yang marah sama temennya, yang kesel sama temennya, semua aib temennya itu diceritakan kepada orang lain. Itu tidak boleh ya. Itu namanya orang yang tidak tahu dan orang yang tidak tahu Tung. Ya. Jadi tidak boleh ya kayak gitu. Tapi kan Bu Guru tadi bilang, kita tidak boleh menyebarkan aib ataupun keburukan orang lain. Tapi ada tindakan yang dimana kita menyampaikan keburukan orang lain, tetapi itu tidak disebut dengan gibah. Nah, tindakan yang bukan termasuk dengan gibah itu adalah tindakan yang melaporkan, misalkan kalian ingin melaporkan kejahatan kepada pihak berwajib, itu bukan gibah, bukan menyampaikan aib. Nah, itu memang kewajiban karena untuk kebaikan bersama. Bukan cepu ya. Mengungkapkan kejahatan dengan tujuan perlindungan masyarakat dari kejahatan itu. Terus menjelaskan keburukan ahli maksiat dan ahli bid'ah agar masyarakat Islam selamat dari keburukannya. Jadi, kalau kalian ingin menyampaikan suatu keburukan orang lain, akan tetapi hal tersebut akan berdampak baik untuk diri sendiri ataupun untuk semua orang, itu dinamakan bukan gibah. Tapi kalau kalian menyampaikan aib tiba-tiba, tidak ada manfaatnya ke siapapun, nah itu namanya gibah. Dan itu Dosa. Ya. Jadi gitu ya anak-anak. Ibu. Lapar Bu. Lapar. Ya. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, apa ada pertanyaan? Apa ada yang kurang jelas? Jelas. Kok kalian kayak ngantuk? Ya. Speaking Bu. Ayo, biar semangat karena kata lagi ada pembelajaran kedua dari Ustadz Guswanto. Oke, Bu, silakan berdiri dulu. Nah, ikuti Bu Guru ya. Tepuk semangat. Gimana Bu? Ikuti dulu. Tepuk semangat, tepuk semangat, tepuk semangat satu kali, tepuk semangat dua kali, tepuk semangat tiga kali, lalu hore, oke? Oke deh. Siap semuanya? Siap. Tepuk semangat, tepuk semangat, tepuk semangat tiga kali, hore. Langsung hore ya, Kak? Langsung hore ya, anak-anak? Oke, satu kali lagi ya. Ayo, yang semangat semuanya. Oke deh, mulai. Tepuk semangat. Nah, tidak fokus. Lagi. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat tiga kali. Hore. Oke, terima kasih untuk waktunya semuanya anak-anak. Semoga ilmu yang didapat barokah untuk kalian dan untuk semua orang, untuk saat ini dan untuk kedepannya. Amin. Bu Guru akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.